ke grup bilang gitu kalau di Discord udah bisa dilihat gitu. Ya, yuk on game yuk. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sam- Berjumpa kembali di live class. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih atas doa-doanya dan juga mohon maaf ya kelamaan ngilangnya. Ya namanya juga orang habis kehilangan ya. Apalagi 27 tahun bersama dipisahkan gitu. Berat. Dan apa, gue juga minta maaf selama gue ngilang itu gue lihat banyak banget kegaduhan ya. Jadi apa sih, eh, banyak yang kayak wah soal TO ini begini, soal airdrop ini begini, soal ini begini, kayak ada mis kalkulasi gitu ya, ada kayak salah hitung atau apa, salah tanda gitu. Gue minta maaf kalau gue nggak, kalau ternyata masih banyak ya soal-soal yang gue buat situ, entah itu salah gambar atau salah hitung atau apa. Karena gue di sini bekerja sendirian bikin soal dan nggak bisa langsung semuanya gue perbaiki. Apalagi di kondisi kemarin gitu kan, sangat-sangat tidak memungkinkan gue untuk langsung segera merevisi. Bahkan gue sampai hapus Twitter karena kemarin ada beberapa, satu satu atau beberapa orang gitu yang dia ngupload ke Twitter, eh gimana nih soal alternatif aku gini gini gini. Ya, awalnya sih gue merasa fine aja gitu, merasa baik-baik aja, tapi karena kondisi psikologis gue yang belum tenang jadi gue nggak bisa gitu. Jadi ya langsung aja gue hapus Twitter aja lah daripada gue stres. Terserah lah orang mau menghujat kayak gimana, bodo amat lah, gue udah capek. Ya gue, yang penting dari kalian nggak seperti itu ke gue gitu. Kalian bisa lebih bijak dalam apa namanya, dalam menyikapi hal-hal kayak gitu. Hmm. Ya, eh, malam ini kita bakalan bahas ini ya soal kesebangunan gitu. Jadi soalnya udah gue kirim ke saluran, udah pada nerima semua soal kesebangunan. Udah, coba gue kasih waktu kalian 6 menit buat ngerjain dua soal, coba bisa gak? Atau enggak 10 deh, nggak apa-apa deh. Gue kasih waktu 10 menit untuk ngerjain dua soal aja. Nomor satu dan nomor dua, silakan. 10 menit ya. Nah, silakan.
Gue kasih waktu 10 menit kalian buat ngerjain dua nomor aja. Nomor satu dan nomor dua. Udah, belum. Siapa tahu ada yang udah bisa ya. 42 menit, dua soal. Dua b satu b apa ya? Nggak tahu ya, gue belum nyari. Itu kan ya baru tadi gue bagikan. Jadi gue belum belum dapat sih, belum belum nyari lah.
Sudah bisa dibahas atau belum? Susah nggak? Susah nggak? Lumayan. Lupa-lupa. Belum paham jalannya. Oke, 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 oke. Bahas. Eh, 5%. Kebangunan. Oke, kita bahas ya. Nomor satu. Satu. Nomor satu udah susah atau susahnya di nomor dua? Nomor satu, kalian sudah udah susah, udah bingung. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Gini, nih, ini bukan trik ya, tapi ini adalah insight tambahan kalian bagaimana melihat sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi ini cara pandang tambahan kalian dalam melihat sebuah segitiga siku-siku. Oke, ini kan segitiga siku-siku, ya. Nah, ini siku-sikunya di B. Kalau kita lihat, ini segitiga siku-siku punya alas, alasnya itu apa? Alasnya yang mana? Yang ini atau yang ini? BA atau BC alasnya? Oke, ya AB atau BA ya, ini sebagai alas. Dan BC sebagai tinggi, ya kan? Nah, segitiga siku-siku ini, kalau gambarnya kita bolak, ya, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan tinggi dan panjang alas yang berbeda, ya. Ini kalau kita balik posisinya, yang penting posisinya bener ya baliknya ya. Jadi ini D, ya, ini B, sorry, ini B ya. Nah, terus di dekat D di sini ada C, lalu di sini ada A. Siku-sikunya di sini. Nah, dia jadi segitiga siku-siku. Ya, dia jadi bukan segitiga siku-siku ya. Dia jadi segitiga dengan panjang alas AC dan tinggi BD. Kebayang nggak? Yang tadinya begini gambarnya, gua bolak menjadi kayak gini. Ya, yang semula panjang alasnya itu AB, sekarang panjang alasnya BC. Sepanjang alasnya AC, sorry. Yang tadinya alasnya AB, tingginya BC, sekarang jadi segitiga dengan alas AC, tingginya BD. Ya, jadi di sini BC berapa? BC-nya adalah 6, AB-nya adalah 8. Nah, ini kan kalau kita cari panjang AC-nya berapa? AC-nya pakai apa? Pakai triple Pitagoras, ya nggak? Karena ini segitiga siku, kita bisa pakai triple Pitagoras. Atau teorema Pitagoras deh, kalau triple Pitagoras nggak hafal. Ya, kita pakai teorema Pitagoras, di mana ini dan ini sebagai sisi tegak dan AC sebagai sisi miring, ya kan. Jadi di sini AC kuadrat sama dengan, ya, BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi kita mencari sisi miring dulu nih, sisi miring AC gitu. Jadi AC kuadrat sama dengan BC-nya itu 6 tambah AB-nya 8. Jadi AC adalah 36 tambah berapa? 64. Berarti AC kuadrat adalah 100. Maka AC-nya adalah 10.
Ya, dengan teorema Pitagoras kita jadi tahu panjang AC adalah 10, ya kan? Nah, jadi kita punya dua segitiga nih. Pertama, ya, ada dua segitiga, ya. Ada dua segitiga. Yang pertama, ada segitiga apa? ABC dengan panjang alas apa? AB dan tinggi BC. Jadi kalau kita pakai luas segitiga yaitu setengah kali alasnya adalah AB dikali dengan tingginya BC. Nah, luas segitiga ini sama nggak dengan luas segitiga yang satu lagi, yaitu setengah kali AC sebagai alas dikali BD sebagai tinggi. Sama nggak? Sama kan? Segitiga sama, cuman gue balik doang. Ya, jadi luas segitiga dengan alas AB dan tinggi BC itu sama dengan luas segitiga dengan alas AC tingginya BD. Bener nggak? Sama kan? Gitu. Jadi cuman gue balik aja posisinya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Nah, jadi di sini setengah sama setengah kan habis ya, sama-sama dibagi setengah. Ya, jadi kita menyisakan AB dikali BC sama dengan AC dikali BD. Maka untuk mencari BD, ya kedua ruas kita bagi dengan AC. Jadinya AB dikali BC per AC. Berapa AB? 8. BC-nya 6. AC-nya berapa? 10. Jadi di sini 48 dibagi 10. Berapa? 4,8. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Ya, bisa. Gimana yang sebelumnya tidak mengerti? Ya cuma gue balik doang segitiganya. Ya, pakai persamaan. Iya, persamaan apa? Persamaan luas segitiga. Ya, jadi luas segitiga ABC kalau alasnya AB dan tingginya BC dengan luas segitiga ABC tapi alasnya AC tingginya BD kayak gitu. Ada yang pakai perbandingan hasilnya sama, nggak apa-apa. Ya, kalau pakai perbandingan berarti apa? Prinsip kesebangunan. Prinsip apa? Prinsip kesamaan, ya, kesamaan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian gitu, ya. Jadi sama aja mau pakai cara yang manapun, yang penting hitungnya benar aja, ya. Ya, nomor dua apa nih? Jika panjang BD adalah 8, oke, BD 8 dan AD 6, AD 6, maka panjang BC adalah berapa? Nah, kita komplitin dulu ya, atau kita lengkapi dulu apa yang bisa kita lengkapi di sini. Nah, kalau kita lihat BD sebagai alas dan AD sebagai tinggi, berarti sisi miring ini berapa? Sisi miring AB 10 ya, dengan teorema Pitagoras atau triple Pitagoras. Ya, gitu. Jadi kita lengkapi dulu kalau ketemu segitiga siku-siku tuh. Ya, jadi teorema Pitagoras. Jadi AB kuadrat adalah
BD kuadrat ditambah AD kuadrat. Ya. BD 8 kuadrat, AD 6 kuadrat, berarti di sini 64 tambah 36. Berapa? 100. Maka AB-nya adalah 10. Nah, apalagi yang bisa kita lengkapi di sini ada lagi? Nah, kalau kita mau mengerjakan dengan prinsip kesebangunan, berarti di sini kita mempunyai dua segitiga yang berbeda, ya. Yaitu pertama ada segitiga besar, ya. Ya, ada segitiga besar dengan siku-siku di A. Jadi ini A, ya, ini adalah C, ini adalah B, ya. Dengan panjang AB berapa? 10. Oke. Terus ini siku-siku di B. Nah, kemudian segitiga kecil di sini, ya, segitiga kecil, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di D, ini C, ini A, ya. Nah, panjang apa? Panjang dari apa ini? AD, ya. AD berapa? 6. Nah, bisa kita pakai prinsip kesebangunan di sini. Ada tiga segitiga, bisa. Kalau mau pakai tiga segitiga juga bisa, ya. Oke, kita pakai segitiga yang ini aja, ya. ABD sama ACD, ya. Ya, kalau kita pakai ABD di sini, ya. Ya, AB, ABD segitiga, siku-siku di D, depan D itu ada B di sini, lalu di atas ada A. Ya, jadi AB 10, ya, AB 10 sisi miring di sini, BD 8, ya. Terus di sini segitiga berikutnya ada ACD. Yang ditanyain panjang apa? Panjang BC. Ya, BC. Nah, gimana tuh panjang BC di sini? Wah, itu kan kayak kepisah tuh B. Gimana tuh B? Nah, ada yang punya solusi? Ayo, gimana? Ya, adiknya 6 di sini. Ya, jangan lupa. Ini kan mepet. Ya, jadi adik dari segitiga ABD itu sama dengan adik dari segitiga ACD. Jadi ini 10, ini 6, ini 8. Itu. Ya. Nah, berarti untuk menentukan panjang dari B ke C, kita membutuhkan panjang dari C ke D. Bener nggak? Ya kan? Kita nyari C, CD. Nah, kita lihat di sini, kita punya panjang AD, ya. Kita pengen nyari CD di sini, ya. Berarti gimana caranya untuk mencari CD? Ayo, nyari AC. Ayo, ada yang punya solusi? Nah, kalau kayak gini jadinya apa? CD sama dengan BD, oke. Perbandingan sisi, ya kan? Makanya perbandingan sisi pada kesebangunan. Nah, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama sama besar, ya kan? Nah, di sini sisi yang bersesuaian siapa dengan siapa? Ingat prinsip kesebangunan. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama besar. Nah, kita lihat. Mana sisi yang bersesuaian? Bersesuaian itu tandanya letaknya sama. Ya,
Oke. Ayo, ayo. DB sama dengan DC. Tahu dari mana DB sama dengan DC? Secara visual sih gambarnya beda ya. DC sama DB nggak sama kalau secara visual ya. Ayo, ini gua hapus deh. Tadi emang nomor 2 juga banyak yang berdebat ya. Kita lihat. Yang lain pada banyak yang jawab sama. Ada yang jawab berbeda. Apakah ini segitiga yang kongruen? Nah, itu dia. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah ini segitiga yang kongruen? Jadi kalau kongruen itu bukan hanya perbandingannya yang sama, tapi nilai panjangnya pun sama persis. Kalau memang kongruen ya. Ah, gimana? Kongruen nggak kira-kira? Nggak kongruen. Oke, jadi gimana solusinya? Ada yang pernah belajar ini perkalian kesebangunan, tiga jenis perkalian kesebangunan yang kayak pakai air, yang kayak air mancur gitu. Masih ingat? Ada yang pakai cara itu, perkalian kesebangunan yang tiga itu. Hmm. Hmm. Kalau gue sih dulu menyebutnya waktu sekolah tuh apa? Teorema air mancur ya namanya ya. Gue menyebutnya sebagai teorema air mancur gitu. Ya, jadi dalam sebuah teorema air mancur segitiga, nih ini kalau segitiga segitiga siku-siku ini, gue bikin gini, ya. Nah, ini segitiganya gue gambar, ya. Ini kalau kita bikin jadi tegak, ya, siku-siku di A, lalu di sini C, lalu di sini B. Nah, di tengah-tengah ini itu adalah B ya, D ya, sorry, D. Ya, di tengah-tengah ini D, ya. AD adalah 6, BD adalah 8, ya. AB adalah 10, gitu. Nah, dalam konsep air mancur segitiga atau teorema air mancur, ya. Jadi kalau mencari panjang BD, sorry, AD, ya, atau tengah-tengah ini, panjang segitiga, panjang yang tengah-tengah ini, ya, itu adalah hasil kali dari BD dengan CD, gitu. Jadi untuk menentukan AD, ya, itu adalah BD dikali dengan CD. Jadi kayak air mancur gitu ya. Syur, syur, dalam gitu. Ada yang masih ingat?
Atau belum pernah diajarin waktu SMP? Baru tahu, waduh. Hmm. Ya, ya wes, ya wes. Ya, ini gue kasih tahu ya yang buat yang baru tahu. Ya, jadi kalau kalau mau nyari AD, AD berapa di sini kita dapat? AD itu kan 6 ya. Berarti di sini 6 kuadrat ya. BD adalah 8 dikali CD. Jadi di sini 36 sama dengan 8 dikali CD. Maka CD adalah 36 dibagi dengan 8. Berapa 36 dibagi 8? 4,5. Nah, berarti kalau CD-nya 4,5, maka panjang BC adalah BD ditambah CD. Berarti 8 ditambah 4,5. Berapa hasilnya? 12,5. Oke. Ini pasti bener ya, pasti. Pasti. Soalnya kalau dijual di buku Gramedia, katanya kayak gitu. Gua nurutin kata buku di toko buku aja ya. Gimana? Ini kalau 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 dikasih judul Rumus Sakti bisa bakal viral ini. Rumus Sakti segitiga siku-siku. Wah. Padahal padahal sebenarnya ini cara kesebangunan. Tanpa kalian sadari, ini sebenarnya adalah cara kesebangunan yang disimplifikasi menjadi sebuah rumus sakti. Kemarin udah diajarin belum sama Doni? Ini, yang air mancur gini udah diajarin kan? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Nah, mana nih yang bener nih? Oh, kalau yang air mancur belum, ya ya wes, gua ajarin dah yang air mancur. Kirain udah. Jadi air mancur itu ada 3 rumus, ya. Sebenarnya pakai cara kesebangunan juga, ya kan? Cuman di sini akan gua bongkar dari mana mereka bisa mendapatkannya. Ini gua copy ya. Cuma buat segitiga, ya segitiga siku-siku lebih tepatnya. Ya, oke. Jadi ini ada segitiga siku-siku, ya kan? Nah, dia A, B, C, D lah gini. Ya, dia ada segitiga siku-siku kayak gini. Nah, kalau dibelah, ya dia ada 2 segitiga. Ya, jadi kalau dibelah tuh dia ada 2 segitiga. Ya, dia kalau dibelah ada 2 segitiga. Jadinya segitiga besar, yaitu segitiga ABC, segitiga ABC. Nah, terus sama segitiga kecil BCD. D, ya BDC. Ya BDC. Ya BDC ya. Segitiga yang kedua itu segitiga BDC. Segitiga yang agak kecil ya, nggak terlalu besar. Nah, ya ABD, sorry ABD. Ya,
siku-siku ini D di sini ya. Ya, jadi ada segitiga ABC gini ya, sama segitiga yang ini. Ya, jadi D, ini B, dan ini A. Oke, kebayang, kebayang, kebayang ya. Jadi ada segitiga siku-siku ini. Nah, sekarang kita kalau pakai prinsip kesebangunan, ya kan, panjang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Oke, berarti di sini kita boleh ya membuat sebuah perbandingan ya, perbandingan antara AB sebagai sisi tegak dan BD sebagai sisi tegak gitu. Dan eh, BC sebagai sisi miring dan juga AB sebagai sisi miring. Sepakat? Ini sepakat ya? Ya. Oke, jadi sisi tegak sama sisi tegak, sisi miring sama sisi miring gitu. Yang penting sama ngebandinginnya. Jadi ini yang panjang, bawah itu yang pendek. Atas yang panjang, bawah yang pendek, ya kan? Nah, ini kalau kita kali kedua ruas dengan masing-masing penyebut itu kan nanti jadinya eh, apa? AB dikali dengan AB, ya. Terus BD dikali dengan BC. Jadi di sini AB kuadrat sama dengan BD dikali dengan BC. Nah, jadilah kalau kita gambar alurnya pakai panah air mancur ya, ya panah air mancur ya. AB itu kan gini, set, terus BD gini, terus BC gini, twing, jadilah air mancur. Jadi untuk mencari AB itu adalah hasil kali dari BD dengan BC itu. Ya, nentuin segitiga yang dipakai gimana ya? Sesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Karena ada tiga, makanya dibikin ada tiga kan. Gitu. Jadi kenapa dibuatnya ada tiga? Karena ya tergantung sama kebutuhan gitu. Jadi nggak mesti harus A, B, C di sini sama A, B, D. Bisa beda gitu. Nah ini Doni udah harusnya sih udah jelasin ya. Apa belum? Kalau belum gue lanjutin. Gimana? Kalau belum gue lanjutin. Nentuin sisi-sisi yang bersesuaian itu sebenarnya nggak sulit loh. Ya tinggal pakai logika aja. Kalau dia sebagai tinggi, ya maka kita bandingkannya dengan tinggi. Jangan tinggi lu bandingkan dengan sisi miring. Nah, itu salah namanya. Itu salah. Ya, jadi tinggi ya bandinginnya sama tinggi. Ya, alas ya sama alas. Sisi miring ya sisi miring. Namanya juga bersesuaian, ya kan? Masa bersesuaian tapi yang dibandinginnya beda, ya itu kan salah kaprah. Kenapa segitiga kedua? Astagfirullahalazim. Kan sesuaikan sama kebutuhan. Jadi jadi nggak mesti harus ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang gua tulis itu yang harus kalian patuhi. Enggak. Ini tuh hanya sebuah permisalan kalau mau yang ditanyakan tuh AB. Udah itu aja sebenarnya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus ditaati gitu. Ya ini hanya versi gua gitu kan. Dan kebetulan dipakai juga sama ya orang-orang di luar sana yang bikin rumus cepat gitu. Nah, ini di penjelasan gua yang berikutnya
itu bukan lagi ABD segitiganya, beda lagi. Jadi jangan dibilang ini sebuah keharusan, enggak. Ya, jadi ini beda lagi nih, gue ngejelasin nih, perhatiin ya. Gue akan menjelaskan dengan segitiga yang berbeda atau perbandingan sisi-sisi yang berbeda ya. Jadi sisi yang dibandingkan itu beda dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat. Ini gue hapus ya. Oke. Nah, sekarang yang gue pakai itu adalah segitiga ABC dengan segitiga ya. Ini kan ABC ya. ABC gitu dengan segitiga ya ACD. Jadi udah bukan ABD lagi nih. Jadi gue harap udah nggak ada lagi pertanyaan kenapa harus pakai ABD. Enggak harus. Ini beda lagi nih. Jadi bukan sebuah keharusan. Ya. Jadi ini siku-siku di D, depannya D ini ada C. Ya, ya, ada huruf C di sini dan ini adalah A. Nah, jadi kita pakai perbandingan, ya kan? Pakai perbandingan. Ya, kita pakai perbandingan. Nah, sekarang kita bandingkan di sini kita bandingkannya apa ya? Nah, alas dengan alas. Ya, jadi alas segitiga ABC, ya itu kan alasnya adalah AC. Ya, berarti di sini kita bandingkan dengan CD. Ya, jadi alas AC dibandingkan dengan alas CD. Lalu berikutnya sisi miring. Nah, sisi miringnya yaitu BC dengan AC. Ya. Kebayang? Kebayang? Bayang ya? Oke, kebayang. Kalau kita sederhanakan ini dua ruas kita kali dengan masing-masing penyebut nanti jadinya AC dikali AC sama dengan CD dikali dengan BC. Jadinya di sini AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan BC. Gitu. Jadi kalau dikasih panah air mancur ya AC itu berarti ini ya serot. Gitu. CD itu berarti ini berarti itu ya. Jadi untuk mencari AC, jadi AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan CB. Tuh, beda ya. Lihat, arahnya beda. Iya, pahamin konsep sebangunan aja ini kan sebenarnya. Jadi sisi-sisi yang dibandingkan itu jangan sampai keliru ya. Nah, satu lagi ya, air mancur yang satu lagi. Nah, satu lagi itu adalah segitiga ya, itu adalah segitiga em, yang bawah ya, ini ya, yang ACD ya, berarti ini
siku-siku di D, siku-sikunya di D, depannya D ini ada C, lalu ini ada A. Terus satu lagi, siku-siku di D, depannya D ini adalah A, ini adalah B. Ya, jadi ini sama ini. Itu. Siku-sikunya di sini. Nah, kita pakai kesebangunan atau pakai perbandingan. Ya, pakai perbandingan. Nah, kita bandingkan di sini. Siapa tinggi segitiga dengan tinggi segitiga? Nah, jadi AD sebagai tinggi dibandingkan dengan BD sebagai tinggi. Nah, terus siapa lagi? Ya, CD sebagai alas dengan AD sebagai alas. Jadinya nanti AD dikali AD sama dengan BD dikali CD. Berarti di sini AD kuadrat sama dengan BD dikali dengan CD. Jadi kalau dibikin air mancurnya, ya AD ini yang tadi kita pakai. Ya, jadi kalau nanya alasannya, apakah rumus yang tadi Babe tulis itu sudah pasti benar? Sudah, karena gue sudah membuktikan. Jadi gue berhak pakai. Ya, gitu. Jadi ini dikali ini sama dengan ini kuadrat. Berarti nentuin segitiga mana yang mau dipakai, pakai segitiga yang sisinya banyak diketahui panjangnya. Ya betul, kayak gitulah. Dah, ya, itu konsep dasarnya. Nah, jadi segitiga ABC ini kita belah menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ABC itu sendiri dengan segitiga ADC. Ya, ADC yang bawahnya. Itu. Nah, terus kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, itu apa? Alas dengan alas, yaitu AC dibanding dengan CD. Terus apalagi sisi miring dengan sisi miring. Nah, dapatlah ini. Set. Gitu. B, kan kalau lihat perbandingannya pasti ada perbandingan yang sama. Entah segitiganya besar sama antara segitiga besar sama segitiga kecil. Gini, kalau perbandingannya sama, berarti kan segitiganya kongruen kan? Ya itu lo nggak usah mikirin teori apa-apa lagi. Sebenarnya kalau kongruen ya pasti nilai nilai panjang sisinya itu sama. Kita udah nggak usah mikir perbandingan lagi, ya nggak? Iya, ntar nggak selesai-selesai. Ya gue kalau dibilang kok gue gue kalau disuruh buru-buru ya ayo be buru-buru biar cepat selesai. Gue malah nggak gue selesain sih. Ya, jadi jangan jangan coba-coba menyuruh saya untuk buru-buru mengajar. Ya,
Jadi kalau mau buru-buru belajar, kalau mau buru-buru ngerjain soalnya ya sendirian. Kalau bareng-bareng kayak gini kita discuss ya lu nggak bisa buru-buru. Gitu aja. Kalau gue buru-buru gue nggak adil namanya. Ya, karena masih banyak yang belum paham kan. Jadi itu yang harus gue iniin kan. Apakah orang yang belum paham harus gue suruh udah belajar aja sendiri nonton YouTube ya nanti juga paham gitu. Apa bedanya alternatif sama bimbel kalau kayak gitu ya? Nggak bisa kalau kayak gitu. Nggak sampai hati. Oke, jika AD dibanding BD sama dengan 2:1, maka panjang BC adalah berapa? Nah, kita lihat sini ya. Ada sebuah segitiga, ya, dia bukan segitiga siku-siku, juga bukan segitiga sama kaki, juga bukan segitiga sama sisi. Berarti ini segitiga sembarang ya. Ya, segitiga sembarang. Nah, kita lihat. Katanya AD dibanding BD 2:1, maka panjang BC berapa? Jadi di sini ada dua segitiga kalau kita lihat ya. Itu segitiga besar ABC dan segitiga kecil ADE ya. Jadi ingat konsep kesebangunan. Ya, ini gue tulis lagi ya, konsep kesebangunan itu apa? Panjang atau gini, sorry, perbandingan ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi kita tugasnya adalah membandingkan panjang sisi-sisi yang letaknya sesuai. Paham nggak? Paham nggak nih? Tugas kita adalah apa? Membandingkan sisi-sisi yang letaknya sesuai. Nah, siapa? Mana aja nih di sini sisi yang letaknya sesuai? DE sesuainya sama siapa? BC. Oke. Terus AD sesuainya sama siapa? AB. Udah, sesimpel itu kan. Nah, terus AE sesuainya sama siapa? Sama AC. Nah, karena banyak sisi, kita nggak usah pusing harus wah kita harus punya semua data panjang sisi. Enggak. Lu nggak diminta untuk melakukan tugas seberat itu ya. Jadi cukup lihat yang ada angkanya aja ya. Oke. Jadi karena yang ditanyakan BC, berarti di sini yang sesuai dengan BC siapa? DE. Gitu. Jadi kita buat perbandingannya yaitu ya DE dengan apa? Dengan BC itu. Terus siapa lagi? AD dengan AB ya. AD dengan AB itu yang kita punya angkanya. Jadi nggak usah mikirin yang nggak ada gitu ya. Jadi kalau katanya kalau AD banding BD adalah 2:1. Jadi AD itu 2, BD itu 1. Gitu. Jadi kita tulis ya, DE berapa di sini? 6. Nah, ini BC. Ya. AD berapa? 2. AB berapa? 3. Jadi ini BC adalah 6 dikali 3 dibagi 2. Berapa? 9.
Jelas. Nilai AD, AB dari mana lah itu? Itu kan di soal jelas ya. Di soal kan ada ya, AD-nya 2, terus BD-nya 1. Ya udah kalau kalau AD 2 BD 1 berarti AB ya 3 kan gitu doang. Ya enggak? Jadi lihat dulu gambarnya gitu, jangan pusing dulu. Kan ada orang yang ngelihat angka aja udah pusing, maksudnya panik gitu kan. Hah, ini dari mana? Ini dari mana? Jadi nggak sempet belajar, otaknya udah ngeblank duluan. Kayak ada fobia gitu. B, kalau perbandingan AD banding BD misalnya 6 banding 2 gitu. Bisa disederhanain dulu nggak, B? Ya, kurang kerjaan sih sebenarnya yang bikin soal kayak gitu. Karena 6 banding 2 itu kan sama aja kayak 3 banding 1. Jadi kenapa nggak dari awal aja dia tulis 3 banding 1? Kenapa harus 6 banding 2 gitu kan? Ya bisa aja diperkecil, bisa diperkecil. Oke, berarti nggak harus atas besar bawah kecil ya, tapi lihat soal angkanya. Iya, bisa aja kecil sama besar ya. Kan yang penting sisi yang dibandingkan itu sesuai gitu loh. Jadi nggak mesti, kalau tadi kan gue yang besar sama yang kecil kan, besarnya di atas, kecilnya di bawah. Nah kalau ini kecilnya di atas, yang besar di bawah, itu nggak jadi masalah gitu ya. Jadi mau yang besar di atas, kecil yang bawah, atau sebaliknya itu nggak masalah. Yang penting hitungnya bener, udah itu aja. Oke, gue cari lagi ya. Ini nomor 4. Nah, coba bisa gak kalian ngerjain sendiri ini nomor 4? Ini mirip-mirip lah kayak tadi ya. Wih, langsung C, 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 C. Aduh, seneng banget ngundang, alhamdulillah. Nah itulah gunanya gue ngajar lambat, dan itulah gunanya kenapa dipecah jadi fokus fokus literasi sama fokus matematika. Biar kalian yang memang udah pro itu bisa dengan sangat luwes ngerjain matematika gitu kan, tanpa harus gue setir waktunya. Dan
Ya, better kalian lebih cocok sama tutor yang ngajarin bisa cepet lah ketimbang gua gitu kan. Oke, kita bahas ya. Oke, ingat tadi prinsip kesebangunan apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Ya, kita punya angka di sini. Kita punya dua segitiga, yaitu segitiga besar sama segitiga yang kecil. Nah, ini kita kasih kasih nama aja ya di sini ya. Katakanlah di sini namanya A, B, C, D, E. Ya, AC sesuai sama siapa? DE. Oke, nah kita diminta untuk mencari Y. Y ini kan panjang EB. Nah, BE sesuai sama siapa? AB. Ya, nah, salah tuh yang bilang AE tuh. Ya, ini gua tulis lagi ya. Kalau nggak gua giniin pada lupa nih. Oke, nah berarti di sini ya, kita punya panjang apa? Panjang AC dibanding dengan panjang DE, terus panjang AB dibanding dengan panjang BE. Setuju? Nah, setuju ya. Kita tulis di sini. AC itu adalah 12. DE itu adalah 8. AB AB itu adalah AE ditambah dengan BE per BE. Nah, 12/8 kita sederhanakan menjadi berapa nih? Sama-sama bagi 4. Jadinya 3/2. Ya, AE-nya adalah 5, BE-nya adalah Y, ya, per Y di sini. Kedua ruas kita kali dengan masing-masing dengan kedua penyebut ya, sorry. Jadinya di sini 3Y sama dengan 2 dikali 5 ditambah Y. Kali distributif jadinya 10 plus 2Y. Nah, jadinya kedua ruas kita kurang dengan 2Y, maka Y-nya adalah 10. Jadi jawabannya C. Bisa dimengerti? Paham, paham, paham. Paham. Mau tanya ya, nanya apa? Ya yang bawah dikemanain, Be? Emang harusnya dikemanain? Kan gue bilang tadi ya, bahwa kedua ruas kita kalikan dengan kedua penyebut. Atau mungkin gini, gue pakai kata-kata terakhir ya. Kali silang, dah itu dah. Nih ya, biar biar mungkin itu lebih friendly di telinga kalian. Kali silang, jadi 3 dikali Y, 2 dikali 5 plus Y. Dah itu. Berarti Beh, kalau di soal nomor 3, kalau ditanya BD, soal nomor 3. Kalau ditanya BD,
Itu cara ngerjainnya sama kayak nomor 4. Yes, kayak gitu. Jadi kayak dia ada penjumlahannya gitu dulu. Betul, Arik. Kayak gitu. 3/2 dari mana? Dari 12/8 dibagi, sama-sama dibagi 4 pembilang dan penyebutnya. Nah, itu kan. Hal yang tidak pernah gue duga sebelumnya itu masih banyak terjadi ya. Yaitu apa? Masih banyak mereka yang terkendala di operasi hitung. Mana itu kan sudah ada sejak awal. Tapi ya, ya itulah kenyataan yang ada di lapangan yang nggak bisa gue hindari dan harus tetap gue ajarkan dan gue jelaskan. Itulah alasannya kenapa gue tidak ingin buru-buru. Kalau mau dibelah segitiganya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Make it clear as you can, tenang aja. Coba guru MTK semua kayak Babeh, nggak ada tuh yang hate MTK. Kalau semua guru kayak gue, mungkin gue kehilangan pekerjaan. Jadi memang, jadi memang kita nggak bisa menuntut sempurna ya dari sebuah sistem ya. Alam semesta itu berjalan karena ada kecacatan di dalamnya. Benar nggak? Jadi alam semesta itu sempurna karena ada kecacatan di dalam sistemnya. Jadi ya mau bagaimanapun kita maksa ya nggak bisa semuanya berjalan dengan sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu yang membuat alam semesta menjadi teratur. Coba bayangkan kalau semua sistem berjalan dengan sempurna. Mungkin prinsip demand dan supply dalam ekonomi itu nggak ada. Karena semua terpenuhi kan. Kalau 10 dari 2 kali 5 ya betul. B, bukan AE per AB. AE per AB. AE ini sisi apa? Mbak, tolong. Kan di sini kita punya dua segitiga. Nah, inilah gunanya kita membelah segitiga ya sebenarnya. Kita punya dua segitiga besar, yaitu segitiga ABC dan segitiga BDE. Nah, AE ini apa? Sebagai apa di sini? Dia pasangannya siapa? Kalau dilihat-lihat, AE ini sama BE kan bentuknya nggak sama. Letaknya juga nggak sesuai. Ya nggak? Jadi kalau kita belah dua segitiga, kita nggak akan menemukan AE di sini. Ya, di sini A, C, B. Segitiga yang satu lagi, ya, yaitu E, D, B. Ini adalah C, ini adalah 5 plus Y, ini adalah 12, ini adalah 8. Di mana AE? Tidak ada AE di sini. Nah, maka itu kesalahan berpikir ya, itu harus diperbaiki. Jadi tidak bisa digunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. AE ini sesuai sama siapa? Nggak ada. Ya nggak? Ya, jelas. Ya, jadi AE itu tidak ada pasangannya. Ya, dia memang ada, tapi mungkin tercipta untuk tidak memiliki pasangan.
Ya. Kalau yang ditanya CD, setidaknya BD kita harus tahu berapa. Masalahnya kita nggak tahu panjang BD ini berapa. Ya nggak? Kalau kita mau nyari BD, kalau kita mau nyari CD, ya kita harus tahu panjang BD-nya ini berapa. Nanti ntar pakai cara yang sama, bakal kita dapat panjang CD-nya berapa. Masalah kita nggak tahu panjang BD berapa. Ada gak ya dosen kalkulus kayak Babe? Ya, gue minat sih ngajar kalkulus sih. Cuman ya, nggak enak lah sama yang lebih jago. Nanti yang lebih jago protes. Apa itu Faisal? Siapa itu Babe? Kok bisa-bisanya dia ngajar kalkulus? Maaf, saya masih pemula. Masih banyak kesalahan dalam diri saya. Oke. Nomor 5. Udah?
Oke. Nah, ini kita kasih nama ya, biar gampang ya. Jadi ini segitiga A, B, C, D, E. Nah, make it clear. Gimana caranya? Belah segitiganya, lalu letakkan yang sesuai gitu ya. Jadi di sini kalau kita belah ada dua segitiga, yaitu ini di sini siku-siku di B, ini C, ini A. Lalu yang satunya lagi, ya ini ada segitiga siku-sikunya di D, habis itu di depan D ini ada C, lalu ini E. Ya, jadi yang tadinya kebalik kita lurusin gitu. Ya, BC-nya 7, AB-nya 24. Lalu CD-nya 2,8, CE-nya itu adalah P. Berapa panjang P? Itu. Ya. Ingat kesebangunan tadi panjang sisi yang bersesuaian, perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Kalau kita mau nyari apa namanya eh, panjang P, berarti kan kita harus cari AC, bener nggak? Ya kan, kita harus nyari AC nih, karena nanti mau dibandingkan sama si P atau panjang CE. Nah, untuk mencari AC kita pakai apa? Ya, pita goreng. Ya, berarti di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Di AC kuadrat ini 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Berapa 24 kuadrat? 24 kuadrat berapa tuh? 24 kuadrat. 576 tambah 49. Berarti berapa? 625 ya. Berarti AC-nya adalah 225. Gitu. Nah, berarti panjang yang bersesuaian, mari kita bandingkan. Berarti AC per EC sama dengan, ya bebas mau yang mana. Nggak bebas sih. Yang ada aja. Berarti di sini BC per CD. Gitu. Ya, jadi yang tersedia. Jadi jangan lu ini sama ini, terus 24 sama ini. Nanti lu bingung sendiri ya. DE-nya mana? Kok tidak ada panjang DE? Padahal di sini yang udah diketahui udah ada ya. Jadi merepotkan diri sendiri. Ya. AC berapa? 25. EC itu P. BC-nya 7. CD-nya berapa? 2,8. Berarti di sini 7P sama dengan 25 dikali dengan 2,8. Berapa? 25 dikali 2,8? 70 ya. Nah, berarti P-nya adalah 70 per 7. Berapa? 10. Gitu. Memang kalian pakai cara gimana yang tidak simpel. 25 dari mana? Ini Pitagoras itu jelas, woy. Pitagoras Bang Toyib. Pitagoras, Bang Toyib. Makanya pulang, pulang Bang Toyib, belajar MTK pulang tuh. Tuh ya, jelas. Bang Toyib. Aku nggak di Pitagorasin, please. Terus pakai apa?
Nah, itu PR kalian itu ya mungkin eh, apa menyamakan ya sisi-sisi yang bersesuaian. 9,6 dapat dari mana 9,6? BD. BD, BD 9,6. 2,8 tambah 7 emang 9,6 ya? Bukan 9,8. Ya nggak sih? Waduh. Iya, 9,6-nya dari DE. Kok bisa? Oh, DE. Mencari DE dulu. Iya. Oke, DE. Pakai kesebangunan untuk nyari DE, habis nyari DE, pakai kesebangunan lagi nyari EC gitu maksudnya. Oh, jadi kalian dua kali kesebangunan gitu. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak belajar. Saya apresiasi rajinnya. DE sama dengan AB. Nggak bisa langsung. Tahu dari mana DE sama dengan AB? Itu nggak bisa lah. Kan nggak ada yang mengkonfirmasi di sini bahwa AB sama dengan panjang DE. Oke. Iya, kalau gue tuh punya budaya gini ya. Kalau gue ketemu segitiga siku-siku, apa yang bisa gue pakai Pitagoras itu gue pakai. Jadi langsung gue lengkapin pakai Pitagoras. Itu udah kebiasaan gue gitu. Karena pasti bakal kepake sih. Pun kalau nggak kepake ya gue nggak rugi juga. Ya, yang masih bingung Pitagoras, tonton 36 bab matematika dasar. Di situ gue sudah sangat jelas menjelaskan Pitagoras dari asal-usulnya. Cara nentuin sisi, bukan sisi yang sebangun, tapi sisi yang bersesuaian. Ya, sisi yang bersesuaian tuh gimana caranya? Nah, ini apa alasan gue bisa meletakkan D di sini? Ya, lihat ininya, lihat. Nah, ini kuncinya nih. Ya, kalau siku-sikunya di B, maka ini pun siku-sikunya di D. Jadi sesuai. Ya, jadi memang gambar kayak gini ya udah apa adanya gambar aja, jangan dibolak-balik tiba-tiba lu mengubah siku-sikunya entah di mana gitu. Jadi disejajarkan bentuknya gitu. Kalau nggak siku-siku susah juga dong, Bes. Yang bikin susah itu karena kita takut sebenarnya. Ya, nih kalau ada tanda panah atau ada tanda siku-siku itu tanda
dari soal. Jadi kayak misalkan ini lo mau lu belah jadi dua segitiga, yaitu lo ngikutin ngikutin guideline yang ada. Jadi kalau ini segitiga kita belah, jadinya ya segitiga ya sesuaiin, oh DE sebagai alas. Ya udah berarti di sini DE, ini A, ya. Terus di sini jadinya apa? Jadinya BC, ini A. Jadi jangan tiba-tiba ini udah sejajar nih, udah jelas ya ini guideline-nya bahwa DE sama BE sejajar gini ya. Terus tiba-tiba lu ganti hurufnya ini jadi kayak gini, ini C, ini A. Itu udah nggak mungkin ya. Jadi itu over kreatif ya. Padahal di sini nggak ada ya segitiga BA, apa namanya, ini B, ini C, ini A. Ini tiba-tiba lu terbalikin gitu segitiganya. Jadi ini tuh guideline gitu. Ada garis itu. Biasanya segitiganya ini sama segitiga siku-siku gitu. Biasanya pakai dua segitiga itu. Ya, jadi ngebalik segitiga jangan terlalu kreatif ya. Ikutin tanda yang ada di soal. Nah, ini juga nih. Ish. Nah, coba. Kalau ini gue jelasin aja ya. Perhatiin nih, gimana caranya gue membelah segitiga. Perhatikan. Tips membelah segitiga. Ya, perhatiin. Ini ada tanda sudut theta di sini. Ya, ini ada tanda sudut theta di sini. Nah, maka nanti kalau kita mau mau menjadikan ini menjadi dua buah segitiga, maka segitiga yang ini tetanya, letaknya harus sesuai. Jadi nggak boleh beda. Jadi kalau mau dibelah, jadinya tuh begini. Ya, nah kalau mau dibelah jadinya kalau ini theta dan ini A, maka di sini ini juga theta dan ini E. Udah itu nggak boleh dibelah, di gimana gimana lagi. Nah ini tinggal ngikutin aja. Abis A, oh ini di atasnya C, di ujungnya B. Nah, kalau ini theta di sini ininya E, maka di depan E kita lihat di sini. Ya, sebagai apa? Oh, di sini B ternyata. Dan di sininya D gitu. Ya. Jangan over kreatif ini diganti B, ini D ya. Itu segitiganya jadi peang nanti. Salah letaknya ya. Paham? Ya. BD berapa di sini? Panjangnya BD 8. Terus panjangnya apa lagi di sini? Panjang BE 9. Nah, terus apa lagi? BC 16. Nah, yang ditanyain apa? Panjang AD. Nah, AD itu bagian dari apa? Bagian dari apa? AB dan BD gitu ya. Jadi AB, nah, BD sini. Jadi kita bandingkannya ya, AD ya, AB dengan apa? Dengan BE sebagai alas gitu ya. AB dengan BE. Lalu apalagi di sini? Ya, kita bandingkan BD di sini ya dengan BC. Oke, berarti AB per BE sama dengan BC per BD.
Ya, AB berapa? Nggak tahu berapa. Ya, BE berapa? 9. BC berapa? 16. BD berapa? 8. Berarti di sini AB per 9 sama dengan 16 bagi 8 berapa? 2. Berarti AB adalah 8, 18. Ya kan? Berarti panjang dari A sampai B itu 18. Nah, kita cuman diminta untuk mencari AD. Ya udah, karena AD adalah karena AB itu adalah AD ditambah dengan BD, maka untuk mencari AD ya berarti selisih dari apa? Selisih dari AB dengan BD, ya kan? AB-nya berapa? 18. BD-nya 8. Berarti ini 10. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya udah. Sampai bertemu nanti di di pertemuan berikutnya ya. Silakan, selamat beristirahat. Ya, sama-sama.